Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sela-sela kesibukan, alhamdulillah masih ada waktu untuk menemui Anda semua ya, walaupun secara daring ya. Hari ini kita akan melanjutkan presentasi kelompok berapa sekarang? 8 ya, 8 dan 9 ya. Sudah siap kelompok 8? Oke, silakan dimulai. Yang lain nanti menyimak, mungkin bisa bertanya, bisa memberikan masukan, dan nanti di akhir presentasi bisa mengisi form. Nanti sebentar lagi Pak Eri bagi ya. Ini teman saya masih ada yang ini Pak, Tuh, belum join. Ini belum join, gimana? Arya nggak punya filenya? File makalah atau PPT? Mau ditayangkan. Yang PPT, tayangannya kan PPT. PPT saya nggak ada Pak, di teman saya. Si Pak, kalau boleh mau kelompok 9 dulu Pak, selagi menunggu kelompok 8 ya, kan belum lengkap juga. Atau mau 9 dulu boleh, nggak apa-apa Chris ya. Ya. Balik aja 9 dulu ya. 9 saja ya. Oke. Ya. Ya, penghemat waktu ya, biar nanti nunggu belum jelas ini. Oke, ya 9 dulu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Egede Made Dwi Arsaputra, bisa dipanggil Ari, dan teman saya bernama Bagus Yuda dan teman saya Labib Fikri. Nah, sekarang kami akan mempresentasikan tentang hukum dan teori ilmiah. Hukum dan teori ilmiah dalam sains dan matematika. Oke, yang pertama, hukum ilmiah. Hukum ilmiah dalam suatu pernyataan atau penemuan yang menjelaskan suatu fenomena yang terjadi tanpa perlu memastikan keasliannya. Dan sedangkan teori ilmiah, suatu pernyataan atau penemuan yang ada dan sudah dibuktikan tetapi teorinya masih ada. Kemungkinan kecil bisa disanggah. Contoh hukum ilmiah. Contoh hukum ilmiah dalam sains. Yang pertama ada hukum gravitasi Newton. Hukum gravitasi Newton menyatakan bahwa setiap benda akan jatuh ke bawah karena gaya tarik bumi. Kemudian ada hukum Archimedes. Hukum Archimedes menjelaskan bahwa benda yang dicelupkan ke air akan mendapat gaya angkat ke atas sebesar berat air yang dipindahkan. Kemudian ada contoh teori ilmiah dalam sains. Yang pertama adalah teori revolusi, menjelaskan bagaimana makhluk hidup berubah dan beradaptasi melalui seleksi alam, seperti jerapah yang berevolusi berlayar panjang karena yang berlayar pendek kala bersaing mencari makan. Kemudian ada teori relativitas, menggambarkan hubungan antara ruang, waktu, dan gravitasi. Misalnya, waktu berjalan lebih lambat di dekat benda dengan gravitasi besar seperti lubang hitam. Yang terakhir ada teori Big Bang, menerangkan asal mula alam semesta yang bermula dari ledakan besar sekitar 13,8 miliar tahun lalu hingga mengembang menjadi jagat raya seperti sekarang. Ada juga hubungan antara hukum dan teori ilmiah, yaitu hubungannya hukum lebih berupa deskriptif, singkat, dan universal, sedangkan teori lebih berupa penjelasan mendalam. Keduanya saling melengkapi. Hukum tanpa teori hanya memberikan sebuah rumus. Teori tanpa hukum kurang punya kepastian formal. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Teori ilmiah dan hukum ilmiah sama-sama merupakan hasil dari penelitian dan pembuktian, sehingga keduanya dapat dipercaya kebenarannya. Keduanya digunakan untuk membantu manusia memahami suatu peristiwa atau fenomena, serta menjadi dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Oke, selanjutnya
sesi tanya jawab. Oke, silakan yang mau bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya atau memberikan pendapat, saran, dan kritikan? Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Aduh, masa yang lain pada tidur. Anggap sama aja di kelas maupun di sini ya bertanya. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Ayo yang lain silakan. Biar pesan ada respon, masa nggak ada respon sama sekali. Kira tidur semua ini nanti. Maaf Bapak, tadi kayaknya agak terlalu cepat. Boleh gak kalau PPT-nya diulang? PPT-nya aja. Terima kasih. Oke. PPT-nya terus terakhir diulangi dulu, bisa nggak? Itu Muhammad Aris itu ya, lagi share. Izin bertanya Bapak, Silakan ke kelompok ya, kelompok 9. untuk kelompok 9 terutama Mas Labib, saya ingin bertanya, suatu hal itu bisa dikatakan hukum atau teori itu berdasarkan apa? Terima kasih. Oke, suatu hal itu bisa diputuskan itu hukum atau teori. Hukum itu sebuah fenomena, sebuah penemuan yang sudah mutlak kejadiannya. Jadi, kalau teori itu sebuah penemuan yang sudah dibuktikan, tapi masih bisa ada kemungkinan perubahan atau modifikasi di masa depan. Tapi kalau hukum itu sebuah penemuan atau penemuan ilmiah yang sudah terbukti dan mutlak hasilnya. Jadi hukumnya mutlak dan nggak bisa disangkal gitu. Oke, apakah ini menjawab? Boleh PPT-nya kembali ke perbedaan pengertian hukum sama teori enggak? Tadi apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman? Kritik, saran boleh? Oh iya, PPT udah kami kirim ke grup. Buat yang tadi tidak melihat PPT kami bisa dilihat terlebih dahulu. Dan jika ada kritik, saran, atau pertanyaan bisa langsung ditanyakan di sini ya, teman-teman. Brother-brother sekalian. Apakah ada yang ingin masih ditanyakan, teman-teman? Ini kita tutup atau Ya, menunggu ada yang bertanya lagi, Pak? sedikit tambahan ya Pak Eri. Ini mungkin perlu diperjelas kedudukan hukum dan teori. Nah, teori itu sebenarnya kan untuk menjelaskan suatu fenomena, gitu ya. Kenapa itu terjadi, dan dalam teori itu biasanya bisa melibatkan beberapa hukum ya. Nah, kalau hukum itu kan lebih spesifik ya, sebagai contoh hukum ya, hukum boiler dan seterusnya. Itu biasanya berkaitan dengan satu hal tertentu gitu ya. Tapi kalau teori itu karena untuk menjelaskan suatu fenomena, biasanya merangkai-rangkai hukum gitu ya. Kenapa sih ini sampai bisa terjadi ya gitu ya. Misalnya dari mana sih asal-usul manusia, itu kan mesti gunakan teori. Misalnya bagaimana penciptaan bumi gitu ya, itu perlu teori. Nah, di dalam membahas suatu teori itu ada kemungkinan melibatkan beberapa hukum. Dan kebenarannya, kalau hukum itu secara ilmiah sudah diverifikasi ya biasanya, sudah diuji, bisa secara empirik ya, lab dan sebagainya, kata-kata sudah ada, sehingga orang sudah yakin kebenarannya. Tapi kalau teori karena tadi merangkai-rangkai dan kadang tidak berdasarkan empirik, makanya teori itu kadang-kadang masih menjadi pertanyaan gitu ya, kebenarannya. Sebagai contoh teori Darwin, itu kan teori ya. Nah, itu menjelaskan asal-usul manusia gitu ya. Sampai sekarang kan orang masih belum mengakui sepenuhnya gitu ya. Nah, teori itu karena tidak semua yang diulas dalam teori itu sudah bisa dibuktikan ya. Tapi kalau dalam hukum
biasanya dianggap sebagai hukum itu kalau secara sains sudah bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana hukum Newton itu kan sudah ada bukti empiriknya, hukum Boyle, mungkin hukum tentang gas atau tentang lain-lain dalam sains itu sudah muncul banyak ya. Nah, jadi sebenarnya sebagai contoh tadi ya, ini nanti mungkin dalam makalah terus diberi contoh ilustrasi gitu ya. Ya sebagai contoh kalau menjelaskan fenomena misalnya ya, ini ada orang tuanya ini ya, orang tuanya dua-duanya rambutnya lurus, tapi kok melahirkan anak rambutnya keriting. Nah itu ya, itu kan ada fenomena toh, fenomena. Nah itu menjelaskan itu bagaimana, itu namanya teori ya. Terus kemudian salah satunya hukum yang diambil adalah hukum Mendel misalnya ya, nah, tentang keturunan itu. Nanti bisa dijelaskan akhirnya dengan hukum itu, oh ternyata dulu-dulunya mbah-mbahnya mungkin ada yang keriting kan gitu ya. Nah seperti itu. Jadi ada suatu fenomena, kemudian bagaimana menjelaskan itu biasanya kita berteori gitu ya, teori. Nah dalam berteori itu ada kalanya melibatkan beberapa hukum, ada kalanya juga melibatkan yang make sense tapi bukan hukum ya, yang belum dibuktikan. Namanya teori ya, masih berteori. Nah, akhirnya pertanggungjawabannya masih ya perlu lebih lanjut ya. Kadang orang masih mempertanyakan kebenaran dari teori ya. Sampai sekarang contohnya tadi ya teori Darwin ya, menerapkan asal-usul manusia itu sampai sekarang kan masih banyak yang mempertanyakan. Karena dalam rangkaian penjelasan itu ada sesuatu yang hilang ya, yang disebut dengan missing link yang tidak bisa dijelaskan secara sains gitu ya. Ada ya seperti itu. Terus yang kedua, mungkin analogi teori dan hukum dalam saya dibawa ke matematika itu nggak persis loh ya. Di matematika itu nggak ada namanya teori itu hukum. Kalau matematik hukum itu disebut dengan teorema, dalil gitu ya. Nah itu nanti Anda harus menyampaikannya ya, teorema, dalil, sifat, formula dan sebagainya itu yang disebut dengan hukum dalam matematik. Nah itu Anda harus menceritakan juga bagaimana mendapatkan suatu teorema. Jadi teorema itu posisinya seperti hukum yang ada di dalam sains ya. Nah, cuma pembuktiannya beda. Nah, kemarin kita membahas bahwa pembuktian di sains itu bisa empirik ya. Tapi di matematik tidak bisa secara empirik ya. Harus deduktif, penalaran ya. Logis, sistematis gitu ya, dengan kerangka-kerangka berpikir yang sudah diakui secara matematik, secara logika itu valid gitu ya. Nah, itu. Jadi ini ilustrasinya kurang banyak ya, jadi perlu penjelasan dengan ilustrasi. Anda mengambil teori apa? Teori. Kan banyak teori yang dikembangkan di sains itu juga ya, di matematik hukum. Teori misalnya teori Big Bang itu kan teori toh, yang belum bisa dibuktikan secara. Terus kemudian black hole gitu ya, itu kan masih teori juga loh. Nah itu nanti bisa dipakai ilustrasi dalam menjelaskan misalnya teori black hole itu nanti banyak beberapa hukum yang bisa disitir di sana ya. Nah, jadi nanti mungkin bisa memberikan ilustrasi gitu ya, biar makalahnya jelas. Yang ini terlalu singkat juga makalahnya. Makanya presentasinya terlalu cepat ya. Jadi sehingga temannya loh tahu-tahu sudah habis gitu ya. Ditinggal blank sebentar terus sudah habis. Oke, nanti kita akan. Terutama ilustrasi itu nanti bisa menarik ya. Jadi dalam teori tertentu, dalam proses menjelaskannya, oh ini mengambil hukum ini, oh ini berdasarkan penalaran bagian ini, itu bisa ya. Di matematik kita mengenalnya teorema, proposisi, lema, akibat gitu ya. Nanti silakan dicari sumbernya ya. Sebagai contoh, teorema Pythagoras itu kan hukum ya, dalil ya, itu. Dan bisa dibuktikan. Kalau di matematik nggak kontroversi ya, kalau hukum dalil sudah dibuktikan deduktif, otomatis bisa diterima. Oke, anyway, cukup bagus. Kelompok 8 ya sudah tampil. Masih ada lagi yang berkomentar untuk kelompok 8, kok minim sekali ya komentarnya. Ya, nanti setelah ini akan saya share penilaian atau form untuk mereview kelompok
nanti jangan lupa untuk diisi ya. Ini saya. Oke, ada yang perlu disampaikan lagi, baik kelompok 8 maupun yang lain? Pak, aku Ya. mau nanya boleh gak? Oh iya, ini silakan kelompok. Ini masih ada yang nanya ini. Silakan. Ini yang di PPT itu yang hukum ilmiah. Nah, hukum ilmiah ini kan kadang kan suatu pernyataan atau penemuan yang menjelaskan suatu fenomena yang terjadi tanpa perlu memastikan keasliannya. Di PPT kalian seperti itu kan? Nah, jadi ini kayak bisa disimpulin kayak hukum ilmiah itu tuh ya terbukti benar atau enggak kayak umum gitu lah ya. Kira-kira memungkinkan nggak sih kalau misalnya hukum ilmiah itu tuh apa ya direvisi atau apa ya direvisi gitu karena ditemukannya fenomena baru gitu loh Pak. Eh, ini buat kelompok ini. Iya. Ada gak kemungkinannya? Siapa jawab? Misalnya kan zaman ini kan berkembang kan dari awal hukum ilmiah ini ditemukan misalnya tentang apa ya tentang tentang hukum Newton lah misalnya. Terus lama-kelamaan kan seiring berjalannya waktu kan dunia ini kan makin berkembang. Ilmu juga semakin berkembang dan kemungkinan para ilmuwan juga menemukan fenomena baru gitu. Jadi ada kemungkinan nggak ilmu apa hukum ilmiah itu tuh dapat berkembang lagi atau dapat direvisi kembali gitu. Terima kasih. Silakan kelompok 8 kalau mau merespon. Mungkin kalau diperbarui, mungkin statement hukum ilmiah nggak akan berubah, tapi mungkin lebih ke meluas aja. Karena kayak contohnya tuh statement tentang kayak hukum keturunan, kalau anak tuh bakal mirip orang tuanya itu kan hukumnya tuh ditemuin sekitar 69 tahun sebelum DNA itu ditemuin. Padahal DNA belum ditemuin, tapi orang-orang zaman dulu tuh udah berstatement bahwa anak tuh mirip orang tuanya. Jadi kalau pendapat kita hukum ilmiah tuh nggak bisa dimodifikasi, tapi mungkin bisa menjadi lebih luas. Iya, Apakah oke. menjawab? Dimodifikasi berarti kan lebih luas. Lebih luas Nah, itu jadi berarti dimodifikasi, direvisi kembali yang tadinya udah ada kesimpulannya jadi bisa lebih luas lagi gitu maksudnya. Maaf, untuk hukum ilmiah sepertinya tidak dapat diperluas, tapi kemungkinan muncul yang baru. ada kemungkinan apa? Itu bener. Iya. Masih tahu. Yang baru diganti dong. Enggak, statementnya kayak gitu. Intinya kan hukum ilmiah nih. Kan nggak mungkin. Gimana? Santa sudah direspon, ada respon balik. Sama merekanya masih ada feedback kayaknya Pak. Mereka lagi Iya. diskusi lagi tadi. Diskusi lagi ya. Belum mantap kelihatannya jawabannya ya. Oke, Kak Santa, tadi yang bertanya hukum ilmiah bisa dimodifikasi apa tidak? Jawabannya tidak. Karena hukum ilmiah fenomena yang sudah bisa kita lihat dengan mata kita. Karena hukum ilmiah itu adalah sebuah fenomena yang bisa kita lihat sendiri. Contoh, apel jatuh. Itu kalau hukum ilmiah, apa yang terjadi? Baik, Kak Santa, apakah itu cukup menjawab? Apa masih kurang? Apa? Coba, tadi Oke pertanyaannya lah, cukup. Terima kasih. Kalian udah pusing banget kayaknya. Apakah masih ada yang bertanya? dari kawan-kawan Dari sekalian. kawan-kawan, kelompok 8 dan teman-teman sekalian semua. Pak, bisa ditutup ini? Apakah Atau ini bisa? langsung kita tutup atau menunggu ada yang bertanya lagi, Pak? Ya, Pak. Kalau memang sudah ada yang tidak ada yang bertanya ya boleh diakhiri ya. Oke. Oke, sekian. Terima kasih teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah pengucapan. Presentasi kami itu kurang dari kata sempurna ya, teman-teman. Mohon maaf jika ada salah, kurang lebihnya. Kami tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan kelompok berikutnya, kelompok 9.
kelompok 8 dan dibalik tadi ya. Yang tadi belum siap, sekarang harusnya sudah siap lah. Kelompok 8. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sains Dasar Berkelanjutan Bapak Dr. Heri Susanto MSI dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan makalah kelompok kami yang berjudul Konsep Kebenaran Ilmiah dengan Segala Aspeknya dan Aplikasinya di Dunia Nyata. Teman-teman, di zaman yang serba cepat ini, kita sering dihadapin dengan banyak informasi, tapi nggak semuanya benar. Nah, disinilah pentingnya memahami apa itu kebenaran ilmiah. Agar kita tidak hanya sekadar percaya, tapi juga bisa berpikir kritis dan rasional. Maka dari itu, izinkan saya memulai pemaparan dari latar belakang makalah ini. Di kehidupan sehari-hari, kita sering mempertanyakan apa yang sebenarnya benar. Tapi, ternyata kebenaran tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ada kebenaran berdasarkan kenyataan, tradisi, bahkan pendapat pribadi. Tetapi, di dunia akademik, kita mengenal yang namanya kebenaran ilmiah, yaitu kebenaran yang dapat diuji, dibuktikan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kebenaran ilmiah inilah yang menjadi dasar dari setiap perkembangan ilmu pengetahuan. Ia berbeda dari opini atau kepercayaan semata karena melibatkan bukti, metode, dan sistem yang jelas. Contohnya aja kayak hukum gravitasi yang ditemukan oleh Sir Isaac Newton. Itu nggak hanya berdasarkan dugaan, tapi melewati observasi dan pembuktian berulang. Itulah mengapa dalam dunia modern yang penuh informasi, memahami konsep kebenaran ilmiah sangat penting. Karena hanya dengan pemikiran ilmiah, kita bisa membedakan mana pengetahuan yang benar dan mana yang sekadar klaim tanpa dasar. Oke, sekiranya cukup untuk latar belakangnya. Untuk mempersingkat waktu, saya mempersilahkan rekan saya untuk memaparkan bagian pertama, yaitu apa itu kebenaran. Pada rekan saya, waktu dan tempat, kami persilakan. Baik, saya Farizal Saputra akan menjelaskan apa itu kebenaran. Menurut KBBI sendiri, kebenaran itu adalah keadaan yang sesuai dengan fakta yang sesungguhnya dan sesuatu yang benar-benar ada di dunia ini. Ahli, salah satunya Lawrence Bagus, menyebut bahwa kebenaran lebih dari sekedar pendapat yang diyakini. Ia harus cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Fakta pengalaman atau realistis seperti apa adanya. Dengan kata lain, pengetahuan itu baru dikatakan benar jika pengetahuan tersebut sesuai dengan kenyataan yang ada saat ini. Selanjutnya kepada Bagus. Itu apa saja konsep-konsep kebenaran. Yang pertama ya, teori korespondensi. Kebenaran diukur dari kesesuaian pernyataan dengan fakta empiris yang bisa diobservasi. Contohnya itu air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Benar, karena sesuai kenyataan yang bisa dibuktikan. Lalu yang kedua ada teori koherensi. Kebenaran dianggap benar kalau konsisten secara logis dan deduktif dengan teori atau sistem pengetahuan yang sudah ada. Contohnya, segitiga punya 3 sisi, itu benar karena sesuai dengan definisi dan postulat dalam geometri. Lalu selanjutnya ada teori pragmatik. Kebenaran dilihat dari manfaatnya dalam kehidupan nyata. Kalau sebuah pernyataan berguna dan efektif dalam praktiknya, maka dianggap benar. Contohnya, metode belajar dianggap benar kalau terbukti membuat siswa lebih mudah paham. Lalu ada teori konsensus. Kebenaran bisa lahir dari kesepakatan dalam suatu komunitas, terutama di bidang ilmu. Contohnya satuan internasional seperti meter atau kilogram dianggap benar karena sudah disepakati bersama. Lalu ada teori performativitas. Kebenaran dianggap sahih kalau bisa berlaku dan berfungsi dalam praktik sosial. Jadi fokusnya pada apakah bisa dipakai di masyarakat. Contohnya aturan lalu lintas dianggap benar karena efektif dipakai mengatur masyarakat sehari-hari. Yang selanjutnya ada ragam aspek dalam kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan secara rasional dan terbuka untuk diuji, bukan sekadar keyakinan atau opini pribadi. Menurut Surya Sumantri tahun 2017, ada 3 aspek utama yang harus dipenuhi agar suatu pengetahuan bisa disebut ilmiah, yaitu objektif, sistematis, dan rasional. Selain itu, para ahli juga menambahkan satu aspek penting lainnya, yaitu empiris.
Jadi yang pertama itu ada objektivitas, berarti ilmu harus bebas dari pengaruh pribadi, emosi, atau kepentingan tertentu. Hasil penelitian harus bisa diuji ulang oleh siapapun dan tetap menghasilkan temuan yang sama. Misalnya saja, hukum gravitasi akan tetap berlaku sama meskipun diuji di tempat dan waktu yang berbeda. Inilah yang membedakan ilmu pengetahuan dari kepercayaan yang hanya berlaku di kelompok tertentu. Selanjutnya ada sistematis. Kebenaran ilmiah harus diperoleh melalui proses yang teratur dan terencana, seperti perumusan masalah, pengumpulan data, analisis, dan penarikan kesimpulan. Artinya, ilmu tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi dihasilkan melalui langkah-langkah yang bisa ditelusuri. Seperti kata Nugroho tahun 2019, ilmu adalah susunan pengetahuan yang saling berhubungan, bukan kumpulan fakta acak. Yang ketiga ada rasionalitas. Rasionalitas berarti ilmu harus berdasarkan logika dan akal sehat. Kebenaran ilmiah bukanlah dogma yang harus diterima mentah-mentah, melainkan hasil dari penalaran yang bisa dijelaskan dan dipahami. Menurut Karl Popper tahun 2002, teori ilmiah harus bisa diuji dan bahkan bisa dibantah. Ini disebut falsifikasi, artinya ilmu pengetahuan berkembang justru karena terbuka terhadap kritik dan pengujian ulang. Dan yang terakhir ada aspek empiris, artinya ilmu harus berdasarkan pengalaman dan bukti nyata yang bisa diamati. Tanpa data dan observasi, pengetahuan hanya akan jadi spekulasi. Seperti yang dijelaskan oleh Hadi tahun 2018, aspek empiris menegaskan bahwa suatu teori harus bisa diverifikasi langsung di dunia nyata. Jadi kesimpulannya adalah aspek-aspek penting dalam kebenaran ilmiah terdiri dari objektivitas, sistematis, rasionalitas, dan empiris. Keempatnya saling berkaitan dan saling memperkuat. Kalau salah satunya diabaikan, maka kebenaran ilmiah akan kehilangan kekuatan dan kepercayaannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana pengaplikasian konsep kebenaran ilmiah itu di dunia nyata. Yang pertama itu di bidang kesehatan dan kedokteran. Pengaplikasian kebenaran ilmiah dalam bidang kesehatan itu telah menghasilkan terobosan revolusioner yang menyelamatkan jutaan nyawa di dunia ini. Contohnya itu adalah pengembangan COVID-19. Bagaimana kebenaran ilmiah diterapkan sehingga menghasilkan vaksin yang bisa menjadi lawan dari COVID-19 itu sendiri. Selanjutnya di bidang teknologi dan inovasi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang kita nikmati saat ini merupakan hasil penerapan konsep kebenaran ilmiah dalam bidang fisika, matematika, dan ilmu komputer. Contohnya itu adalah HP yang kita pakai saat ini, itu merupakan konsep kebenaran ilmiah dalam bidang fisika, matematika, dan ilmu komputer. Selanjutnya adalah bidang lingkungan dan keberlanjutan. Konsep kebenaran ilmiah itu memainkan peran vital dalam memahami dan mengatasi krisis lingkungan global saat ini. Contohnya itu adalah kita dapat mengetahui bagaimana kondisi iklim di dunia saat ini dari konsep-konsep kebenaran yang sudah ada. Konsep kebenaran ilmiah tentu mendapatkan berbagai tantangan dalam pengaplikasiannya. Salah satunya adalah sistem sosial yang seringkali membuat penerapan temuan ilmiah tersebut tidak tersalurkan. Itu contohnya saat seseorang itu fanatik terhadap agama. Contohnya saja vaksin. Vaksin itu dianggap haram karena oleh orang yang fanatik agama, karena agamanya menganggap itu haram. Jadi, untuk mengoptimalisasi penerapan dari pengaplikasian kebenaran ilmiah dalam berbagai kehidupan itu, manusia-manusia perlu meningkatkan pemahamannya atas dunia sains. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Baiklah, karena tidak ada pertanyaan,
Saya serahkan ke Arya. Oke, untuk kesimpulan dari presentasi kita kali ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kebenaran ilmiah adalah fondasi utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Ia tidak hanya menentukan mana yang benar dan yang salah, tetapi juga membentuk cara berpikir kritis, logis, dan terbuka terhadap perubahan. Karena kebenaran ilmiah tidak pernah mutlak, tapi selalu berkembang, dan disitulah keindahannya. Karena setiap generasi bisa terus menyempurnakan apa yang sudah ditemukan sebelumnya. Semoga dengan memahami konsep ini, kita sebagai mahasiswa tidak hanya menjadi pencari nilai, tapi juga pencari kebenaran. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada beberapa yang perlu tambahkan ya untuk kelompok 8 ya. Nah ini kebenaran ya, konsep kebenaran. Di sini masih lebih banyak pada yang dibahas itu adalah kebenaran yang di sains ya. Untuk kebenaran yang apa itu kebenaran di matematika itu belum diungkap lebih banyak gitu ya. Nah ini mungkin harus tambahkan. Kan beda ya kebenaran tadi tinjauannya kalau di sains itu kan ada beberapa hal tadi ya, kebenaran ditinjau dari ini. Nah apakah kebenaran di matematik juga seperti itu kan tidak ya. Nah yang kemarin sempat disinggung bahwa kebenaran di matematik kan mutlak ya. Kenapa mutlak? Itu nanti Anda bisa jelaskan. Misalnya ya karena di matematik itu prosesnya berpikir deduktif gitu ya. Nah, artinya kan di situ membuktikan kebenarannya kan pakai metode tertentu ya yang disebut dengan penalaran dan seterusnya. Ini kan belum muncul di sini ya. Nanti mungkin bisa ditambahkan oleh kelompok 8 nah, tentang kebenaran di dalam matematika. Kan konsepnya agak beda ya, kebenaran di sains dan kebenaran di matematika. Ambil contoh di sains itu, kalau kita menggunakan observasi atau empirik ya, itu kan dengan sekian banyak data itu kan bisa dianggap benar gitu ya, walaupun masih ada galak atau errornya gitu ya, kalau dalam penelitian. Lalu di matematika kan nggak bisa diterima gitu ya. Walaupun Anda sudah nyoba sejuta kali, hasilnya sama terus, kan nggak boleh disimpulkan bahwa itu kebenaran dalam matematik kan. Nah itu baru dugaan ya dalam matematik atau konjektur ya. Jadi proses menemukan kebenaran di matematik memang asalnya sama gitu ya, sama dan mencari pola atau fenomena yang berlaku secara umum. Tapi itu kan setelah itu baru simpulan sementara, dugaan aja ya. Dugaan atau yang disebut dengan konjektur ya dalam matematik. Nah itu nanti harus ada dibuktikan lagi secara deduktif kalau dalam matematika. Nah, jadi kebenarannya baru diterima secara absolut atau mutlak kalau sudah bisa dibuktikan secara penalaran deduktif dalam matematika. Nah, itu baru kebenaran yang sebenarnya di dalam matematika. Nanti Anda juga begitu ya kalau melakukan penelitian di aktuaria karena itu bagian dari matematika gitu ya. Kalau Anda dari observasi itu akhirnya Anda menduga, oh kira-kira polanya seperti ini, rumusnya seperti ini. Nah itu belum boleh disimpulkan bahwa rumusnya itu kan, itu baru diduga. Setelah itu rumus-rumus itu harus dibuktikan secara matematik gitu ya, dikaitkan dengan rumus-rumus yang sudah ada, bagaimana menurunkan rumus itu kan gitu ya. Nah kalau dari ngamati saja itu baru menduga kira-kira bentuknya seperti ini ya. Dalam aktuaria biasanya juga seperti itu ya, dari ngamati perilaku, mungkin dari ya nasabah dan sebagainya gitu ya. Oh kira-kira seperti ini baru dikembangkan suatu formula. Nah formula nanti harus dibuktikan benar secara matematika gitu ya. Pemodelan itu memang awalnya idenya dari empirik, tapi secara matematik itu belum bisa diterima kebenarannya. Itu ya nanti catatan untuk kelompok 8 ya yang mungkin belum terlalu banyak yang di matematika. Kalau di sainsnya lumayan ya, tinggal memberikan ilustrasi lebih detail aja. Kalau ada contohnya itu ditulis lebih bagus ya di makalah. Kalau perlu dibandingkan ya, antara yang di sains dan di matematika. Hal yang sama itu
Itu kalau di sains sampai di sini sudah diakui kebenarannya, tapi di matematika belum, gitu ya. Nah, itu ada kemiripan juga di awalnya. Oke, saya kira itu. Terima kasih untuk kelompok 8, walaupun tadi sempat tertunda ya, karena beberapa anggotanya telat masuk. Gitu. Tadi baru Arya saja yang sudah masuk duluan, yang lainnya telat. Nggak tahu kenapa Pak Rizal juga telat tadi ya. Mungkin kena macet, macet saluran internetnya. Oke, saya kira cukup ya, kalau nggak terlalu banyak. Nanti semoga kita bisa bertemu lagi pekan depan ya. Semoga bisa luring ketemu lagi di kelas. Nanti untuk pertemuan presentasi terakhir ya, pertemuan ke-7 ya dari yang di depan. Kelompok 10 dan 10 dan 11 ya. Nah, sudah pekan ke-7, nanti pekan ke-8 UTS. Nah, nanti materinya tinggal 1 kali lagi kan ya, diskusi tentang materi. Nah, tinggal 2 kelompok lagi. Oke, semoga masih tetap semangat ya. Sekali lagi diskusi kelompok, nanti setelah UTS kita akan lebih seru lagi diskusi tentang project ya. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Sampai ketemu lagi pekan depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.